Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini akan mempresentasikan filum Brachiopoda dan filum Mollusca kelas Bivalvia. Sebelumnya, di sini beranggotakan kelompok dengan saya Pra Aditya Prakoso dengan NIM 101223003 dan ada Gracia Octavia Karundeng dengan NIM 101223049 dan ada Gian Salma Putri Sugiarto dengan NIM 101223061, Erwin Dharma Kadar 101223073, Muhammad Takif Randi 101223087. Di sini akan saya menjelaskan filum Brachiopoda. Brachiopoda adalah hewan laut yang memiliki katup keras atau cangkang pada permukaan atas dan bawah, tidak seperti pengaturan kiri dan kanan di Mollusca bivalvia. Karakteristik filum Brachiopoda. Pertama, Brachiopoda memiliki dua belahan cangkang keras yang berfungsi sebagai katup, yaitu dorsal valve dan ventral valve. Yang kedua, Brachiopoda memiliki lophophore, sebuah mahkota tentakel yang berfungsi menggerakkan air untuk menyaring partikel makanan. Selanjutnya, cangkang Brachiopoda biasanya tersusun oleh material karbonat seperti kalsium karbonat, kitin, dan kalsium fosfat. Cangkang Brachiopoda articulata dihubungkan oleh gigi dan soket, sedangkan cangkang Brachiopoda inarticulata tidak memiliki gigi atau garis pertautan. Kedua cangkangnya dipertautkan oleh sistem otot. Morfologi filum Brachiopoda. Yang pertama ada lingkungan laut, itu biasanya di pesisir dangkal, dan ada kedua pengumpulan filter menggunakan lavopor organ makanan khusus. Yang ketiga ada pemosisian dan pemasangan dengan menggunakan pedikel. Paleontologi filum Brachiopoda. Fosil Brachiopoda sering digunakan untuk mengkonstruksi ekosistem masa lalu, memberikan informasi tentang interaksi antara spesies dan struktur komunitas. Brachiopoda umumnya ditemukan di perairan laut, baik di perairan dangkal maupun darat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas. Oke, selanjutnya ada kelas Rhynchonellata, yaitu Rhynchonellata merupakan kelas Brachiopoda yang terbesar. Nah, kelas ini terdiri dari sekitar 3.000 genera yang tergolong dalam 75 superfamili dan dikelompokkan ke dalam 10 ordo. Selanjutnya ada karakteristik kelas Rhynchonellata. Yang pertama itu ada cangkang Rhynchonellata seringkali terawetkan dengan baik dalam catatan fosil. Nah, cangkang ini biasanya terbuat dari kalsit atau argonit yang membuatnya tahan terhadap pelapukan dan proses sedimentasi. Yang kedua itu ada cangkang umumnya simetris dan memiliki berbagai pola seperti garis radial atau cincin pertumbuhan yang dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan dan kondisi lingkungan pada saat mereka hidup. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga, mereka biasanya hidup di lingkungan laut yang stabil baik di perairan dangkal maupun dalam. Selanjutnya ada morfologi kelas Rhynchonellata. Yang pertama itu ada bentuk cangkang. Nah, cangkang Rhynchonellata umumnya simetris dan dapat membentuk oval atau bulat dengan variasi dalam ketebalan dan ukurannya. Yang kedua ada indikator lingkungan. Rhynchonellata dapat berfungsi sebagai indikator lingkungan, membantu ilmuwan memahami kondisi laut pada masa lalu. Dan yang terakhir ada catatan fosil. Fosil Rhynchonellata sering ditemukan dalam lapisan geologi yang menunjukkan lingkungan laut. Selanjutnya ada paleokologi kelas Rhynchonellata. Rhynchonellata umumnya ditemukan di lingkungan laut yang stabil baik di perairan dangkal maupun dalam. Distribusi fosil mereka sering menunjukkan keberadaan di dasar laut yang dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada periode geologis tertentu. Rhynchonellata memainkan peran penting dalam ekosistem laut, membantu mengatur komunitas plankton, dan mempengaruhi siklus nutrisi. Fosil mereka memberikan informasi tentang komposisi komunitas biota laut pada waktu tertentu. Next. Oke, selanjutnya ada ordo Rhynchonellidae. Lalu ada famili dari Rhynchonellidae, salah satu dari dua kelompok utama Brachiopoda artikula hidup, yang lainnya adalah ordo Terebratulida.
Lalu untuk karakteristiknya, ia merupakan suatu ordo dalam film Brachiopoda, terutama dikenali karena bentuk cangkang yang khas. Yang kedua, cangkang dari Rhynchonellidae umumnya terbuat dari kalsit dan memiliki struktur mikro yang khas. Yang ketiga, karakteristik ini memiliki banyak spesies yang dapat ditemukan dalam catatan fosil, mulai dari Paleozoikum hingga periode Mesozoikum. Yang keempat, mereka seringkali ditemukan di deposit sedimen laut dan pola distribusi mereka dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan laut di masa lalu. Lalu ada morfologinya, yaitu yang pertama tulang rusuk dan aplikasi yang kuat. Cangkang ini sering menampilkan rusuk yang memancar kuat dan lipatan seperti akordeon dan sulcusnya. Lalu struktur mikro yang tidak sempurna. Sebagian besar spesies ini memiliki struktur mikro yang tidak rata, meskipun beberapa mungkin belang-belang. Yang terakhir ada garis engsel pendek. Memiliki garis engsel pendek non-strophic yang sampai pada satu titik di setiap ujungnya, yang mengindikasikan artikulasi internal murni oleh soket gigi. Lalu ada struktur internalnya. Yang pertama ada cardinalia. Ini termasuk crura yang menopang dasar lavofor yang mengelilingi mulut. Yang kedua ada septum median dan alat pelat gigi. Septum median biasanya terdapat pada bagian dorsal yang mendukung septum atau lempeng engsel. Selanjutnya untuk morfologi dari famili ini, yaitu untuk struktur eksternalnya itu, untuk katup brachialnya itu, katup ini memiliki soket yang terhubung dengan gigi engsel. Terus untuk katup kakinya, cangkangnya tempat keluarnya tangkai bunga, berisi gigi engsel, dan terkadang menampilkan cekungan lebar yang disebut sulcus. Pada mantel dan rongga mantelnya, lapisan dalam melapisi rongga mantel dan dipisahkan oleh lapisan tengah tipis jaringan ikat. Pada bagian pedang, pedicle adalah organ yang digunakan Brachiopoda untuk menempelkan dirinya ke substrat. Untuk lapoporenya, satu-satunya organ dalam rongga mantel, di mana lapopore ini adalah organ yang lebih menonjol pada Brachiopoda. Dan organ ini digunakan untuk bernafas dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya untuk deduktor muscle, yang merupakan otot-otot di mana ini membuka cangkang ketika berkontraksi. Dan otot-otot ini hanya menempel pada katup pedicle dan menempel pada proses kardinal, bukan pada katup brachialis. Selanjutnya untuk paleokologi dari famili ini, di mana famili ini telah beradaptasi dengan lingkungan laut sepanjang zaman geologi. Fitur adaptasi utamanya adalah tidak memiliki basidium yang memungkinkan mereka untuk melepaskan lapor ke luar cangkang untuk pencarian makanan yang lebih efisien. Hal ini diyakini sebagai alasan mereka dapat bertahan hidup selama masa kepunahan. Selanjutnya yaitu film Mollusca, di mana film ini merupakan hewan yang bersifat lunak yang termasuk ke dalam kelompok Invertebrata dengan memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi pada berbagai habitat kehidupan yang sangat luas sehingga memberi pengaruh terhadap keberadaan di suatu daerah. Karakteristiknya yaitu memiliki tubuh yang lunak dan tidak bersegmen. Yang kedua yaitu tubuh mereka simetris secara bilateral, yang berarti sisi kiri dan sisi kanannya mereka adalah cerminan satu sama lain. Terus yang ketiga, Mollusca memiliki sistem organ yang lengkap, termasuk sistem pencernaan, peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Yang keempat, yaitu massa visceralnya mengandung organ-organ internal seperti sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Untuk paleokologinya, peran ekologisnya Mollusca ini sering digunakan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas lingkungan perairan. Kepekaan mereka terhadap perubahan kualitas air membuat mereka berguna dalam pemantauan ekosistem. Untuk cara hidupnya, mereka mendapatkan nutrisi dengan memakan organisme lain, dan mereka dapat memakan ganggang, udang, ikan, atau sisa-sisa organisme lainnya. Selanjutnya adalah kelas Bivalvia, di mana Bivalvia ini merupakan salah satu organisme Invertebrata yang banyak ditemukan dan hidup di daerah intertidal. Hewan ini mempunyai dua cangkang di kedua sisi hewan dengan engsel di bagian dorsal. Morfologinya yaitu cangkang Bivalvia relatif halus, namun beberapa jenis mempunyai ukiran berupa garis konsentrik. Pertumbuhan cangkang pada Bivalvia dapat dilihat dari bisel kecilnya, jarak
garis pertemuan tersebut. Kemudian cangkang bivalvia ini terdiri atas dua bagian yang disatukan oleh sendi elastis yang disebut hinga. Bagian dari cangkang yang membesar atau menggelembung dekat sendi disebut umbel. Selanjutnya adalah karakteristik bilvavia. Dapat ditemukan di laut, muara, dan perairan tawar. Beberapa spesies beradaptasi untuk hidup di daerah dengan fluktuasi suhu dan salinitas yang tinggi. Kedua, bilvavia menyaring makanan, plankton, dan detritus menggunakan inang. Inang ini memiliki mukus yang menangkap makanan kemudian dibawa ke mulut oleh silia. Yang ketiga, kaki bilvavia terbentuk seperti lidah yang terjulur ketika kerang hendak mengubur dirinya di dalam pasir dan tidak selalu nampak. Paleokologi bilvavia. Peran ekologis. Berperan penting dalam rantai makanan dan sebagai filter feeder, membantu menjaga kualitas air. Selain itu, menunjukkan peran dalam stabilitas sedimen dan siklus nutrisi di ekosistem purba. Untuk cara hidupnya, mempunyai cara hidup beragam, biasanya dengan mengubur diri di dalam habitatnya dan berpindah dengan satu kaki yang dapat dijulurkan ke sebelah anterior cangkangnya, atau menempel pada substrat dengan benang bisus atau zat perekat yang lain. Akhir, melalui analisis cangkang fosil, para ahli dapat melacak perubahan iklim atau peristiwa geologis penting yang mempengaruhi distribusi dan evolusi bilvavia, seperti peristiwa glasial atau transgresi laut. Untuk habitatnya, jenis bilvavia yang hidup di perairan mangrove ketika tumbuh dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut dikarenakan hidup dari moluska menetap, sehingga menyebabkan bilvavia cenderung harus menerima setiap perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jenis bilvavia yang hidup pada perairan dangkal. Pada daerah perairan dangkal hidup berbagai jenis organisme bilvavia. Perairan dangkal ini seperti ekosistem lamun, alga, dan terumbu karang. Pada habitat ini, bilvavia cenderung mengikuti bentuk permukaan benda-benda tersebut dan melekatkan diri. Ketiga, jenis bilvavia yang hidup di lepas pantai. Bilvavia ini hidup pada wilayah perairan sekitar pulau yang kedalamannya 20-40 meter. Pada daerah perairan jenis ini dapat ditemukan spesies bilvavia seperti Pica sp, Calamis sp, dan Amusium sp. Untuk karakteristiknya, yang pertama, bentuk cangkangnya bervariasi, mulai dari oval hingga bulat dan simetris, dengan dua katup yang terhubung di bagian belakang. Selain itu, permukaannya memiliki pola garis. Yang kedua, untuk habitatnya biasanya ditemukan di dasar laut yang berpasir dan berlumpur, seringkali ditemukan di perairan dangkal. Untuk morfologi Ordocardido, untuk bentuk cangkangnya memiliki dua katup identik dan terhubung oleh ligamentum. Biasanya memiliki bentuk yang lebih tebal dan dapat menunjukkan pertumbuhan berlapis. Untuk indikator lingkungannya, hidup di dasar laut dan perairan yang dangkal. Selain itu, dalam pasir dan lumpur. Untuk catatan fosilnya, beberapa genus yang terkenal adalah Cardita, Lavicardium, dan Phenurupis. Fosil-fosil ini sering digunakan dalam penelitian paleontologi untuk memahami perubahan lingkungan dan ekosistem pada masa lalu. Untuk paleokologi Cardido, ordo ini umumnya hidup di lingkungan laut dangkal dan berasosiasi dengan sedimen lunak seperti pasir atau lumpur, serta memiliki kemampuan untuk mengubur diri untuk melindungi dari predator. Melalui rekonstruksi fosil, diketahui bahwa anggota ordo Cardida mainkan peran penting dalam rantai makanan laut sebagai filter feeder, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Studi paleokologi juga mencakup analisis tentang bagaimana perubahan lingkungan seperti fluktuasi iklim dan tingkat permukaan laut, dan mempengaruhi distribusi dan adaptasi mereka sepanjang waktu geologis. Famili Cardidae. Famili Cardidae adalah kelompok kerang yang termasuk dalam kelas bilvavia yang dikenal dengan sebutan umum kerang jantung atau Cockles. Untuk karakteristiknya, yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang ramping dan elips, biasanya berukuran kecil hingga sedang dengan panjang.
Tubuh bervariasi antara 3 hingga 15 mm. Yang kedua, umumnya memiliki warna tubuh antara coklat hingga hitam, dengan beberapa spesies menunjukkan warna yang lebih cerah atau bercorak. Dan yang terakhir, beradaptasi khusus untuk hidup di habitat yang lembab, terutama di sekitar badan air tawar atau lingkungan dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Untuk morfologinya, biasanya pada bagian kepala memiliki antena panjang bersegmen dan tubuh cenderung bersifat datar dan memanjang, dan memiliki sayap keras yang melindungi sayap yang lebih lembut di bawahnya. Cardidae hidup di perairan laut dangkal dan biasanya mengubur diri dalam substrat pasir atau lumpur. Dan yang terakhir, fosil-fosil kerang jantung ini ditemukan dalam formasi geologis di seluruh dunia, terutama di daerah yang dulunya merupakan lingkungan laut dangkal. Untuk paleontologinya, famili Cardidae adalah kelompok kerang laut yang hidup di lingkungan dangkal sejak Konozoikum. Sebagai filter feeder, mereka membantu menjaga kualitas air dan beradaptasi dengan variasi salinitas. Fosil Cardidae memberikan wawasan penting tentang perubahan iklim dan kondisi laut purba, serta evolusi ekosistem pesisir. Terima kasih.